Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, penerimaan calon aparatur sipil negara itu banyak sekali pertanyaan, seperti pinjam online dari waktu ke waktu terus meningkat. Ada berapa ratus ya yang sudah malah 200-an Pak. 200-an ya yang bertanya langsung ke PPATK bagaimana untuk bisa masuk ke PPATK. Sobat PPATK, apa sih sebenarnya PPATK itu dan kenapa begitu banyak ya peminat di dalam penerimaan calon aparatur sipil negara pada periode ini? Sobat PPATK, Mbak Wiska sudah hadir di tengah kita. Nama lengkap beliau Nikomang Wiska Ati Sukaryani SHMH. Wah, Mbak Wiska ini luar biasa ya. S1 menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia, sarjana hukum ya dari Fakultas Hukum, dan S2-nya juga Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Mbak Wiska. Ini kira-kira Mbak Wiska bisa dijelaskan Mbak Wiska ke Sobat PPATK, nilai tambah di PPATK itu sebenarnya apa gitu? Baik, terima kasih Bang Vio. Mungkin sebelumnya saya menyapa dulu ya. Iya, Sobat PPATK. Baik, selamat pagi Sobat PPATK dimanapun berada. Perkenalkan, mungkin saya Wiska dari Biro SDM Ortala PPATK. Nah, kali ini topiknya sangat menarik ya Bang Vio, tentang pengadaan CASN tahun 2023. Baik, untuk saat ini kita memang membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik di seluruh Indonesia untuk membuka, bisa memberikan kesempatan untuk dapat mendaftar sebagai CPNS ataupun P3K di PPATK. Oh, jadi ada dua ya, ada CPNS dua, dan PPK ya? Iya, P3K istilahnya P3K. Pak. Iya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk CPNS ini sendiri kita membuka untuk 50 formasi dan dikhususkan untuk fungsional analisis transaksi keuangan. Dan untuk P3K kita membuka 38 formasi Bapak. Begitu. Izin, adapun terkait dengan nilai tambah PPATK, mungkin Sobat View dimanapun berada mungkin sudah tahu ya tentang PPATK, sudah melihat berita-beritanya, sudah dari sebelum-sebelumnya banyak. Nah, mungkin dari sini kita melihat bahwa PPATK itu adalah lembaga intelijen keuangan, di mana untuk visi misinya kita adalah untuk membantu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Bang. Di situ nilai tambahnya tentu saja ketika semua Sobat View ini bisa bergabung di PPATK memiliki nilai tambah, karena di sini di PPATK itu dari segi kantor fasilitasnya juga lumayan bagus Bapak. Terus dengan terkait dengan pola jenjang karir juga itu sangat diperhatikan, di mana untuk CPNS jenjang karir yang jelas, dan untuk P3K di sini dengan masa kerjanya selama 5 tahun Bang Vio. Itu pun dapat diperpanjang. Iya. Jadi perbedaan antara PNS dengan P3K tadi apa sebenarnya? Baik, untuk CPNS itu merupakan pegawai tetap di mana mereka memiliki jenjang karir yang jelas sampai dengan pensiun dari tingkat pengadaan, terus jenjang karir dan sampai di pensiun. Sedangkan untuk P3K itu memiliki masa kerja tertentu Bang Vio. Dan di peraturannya kan sebutkan 1 sampai 5, dan untuk PPATK sendiri 5 tahun Bang Vio. Iya. Nah, Mbak Wiska, ketika kita bekerja itu kan gaji menjadi pertimbangan ya, tapi kan nggak hanya itu, bagaimana suasana kerja, teman bekerja, lingkungan kerja, lalu kemudian juga prospek kita di sana itu seperti apa, fasilitas yang bisa diberikan. Ini kan sesuatu yang juga menjadi harapan ya ketika kita bekerja di suatu lembaga ya, seperti di PPATK lah katakan. Apa yang bisa Mbak Wiska jelaskan dari harapan ketika orang bisa bekerja di PPATK? Baik Bang Vio, benar teman-teman Vio semuanya terkait dengan yang pertama mungkin penghasilan.
Nah, penghasilan kita nggak kalah lah dibandingkan instansi lain. Teman-teman bisa ngecek langsung di SSACN. Di situ sudah dicantumkan, Bang View. Sudah dicantumkan dari minimum sampai maksimum rate untuk penghasilan. Untuk CPNS dan P3K penghasilannya akan sama sesuai dengan jenjang jabatan dan golongannya ya, Bang. Mereka akan memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, terus tunjangan, dan tunjangan jabatan apabila tunjangan fungsional dalam hal ini, Bang View. Begitu. Untuk P3K sendiri sama, tapi mereka ada yang tingkatnya keahlian, ya golongannya, dan ada juga yang terampil, Bang View. Begitu. Untuk fresh graduate, Graduate bisa untuk CPNS melamar sama Bang View 3A itu bisa rate-nya ada di CSS. Bisa teman-teman View semua bisa melihat di sana. Mereka langsung lihat aja ya. Iya. Nggak perlu Kawiska jelaskan di sini ya. Biar lebih tertarik. Terus untuk fasilitas sendiri di PPATK itu lengkap, Bang View. Fasilitas lengkap, semua menunjang, dan suasana kerja kita nyaman. Walaupun kita mungkin sekarang ini PPATK ada di pusat di Jakarta, kita juga punya satker di Pusdiklat Cimanggis. Jadi itu ada untuk pelatihan, kita di situ ada. Jadi untuk fasilitas sendiri sangat mendukung kenyamanan teman-teman bekerja, Bang View. Juga kesempatan untuk sekolah kali ya. Kalau itu lagi nilai tambah ketika teman-teman bisa masuk di PPATK, teman-teman untuk kesempatan berkarir, terus kesempatan untuk bisa mengejar pendidikan. Kepala PPATK sangat mendukung teman-teman untuk bisa menjenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan di sini kita di pegawai kita sudah banyak, Bang View, S2 dan bahkan sekarang lagi mengejar ke tingkat S3 yang tertinggi. Nah, itu saya alami sendiri itu, Mbak Wiska ya. Ketika saya bergabung di PPATK itu S1-nya baru sekian, sekarang dalam beberapa tahun itu udah ratusan, S2-nya udah ratusan, S3-nya udah puluhan. Jadi memang disupport benar ya untuk bisa sekolah ke jenjang baik di dalam maupun keluar negeri ya. Bisa keluar negeri juga, Bang View. Beasiswa juga mungkin kalau misalnya dibanding kementerian lain, di sini sangat banyak terbuka dari baik dari di sini di sekolahnya di dalam negeri ataupun kesempatan untuk tugas belajar di luar negeri, Bang View. Beasiswa dari Australia, bahkan teman-teman kita ada yang di Australia, di Eropa, begitu, Bang View. Di Amerika juga banyak ya. Ini kita lihat memang suasana kerja ya itu kan cukup mendukung ya untuk kita bisa berkreasi ya, kemudian menumpahkan ide-ide dan membuat kita nyaman kan, itu yang penting kan. Betul. Karena di dalam bekerja itu dari 24 jam yang ada waktu kita, 8 jamnya sendiri kan kita habiskan untuk bersama bekerja di teman-teman di sini bekerja. Iya. Nah, kalau suasana itu tidak kita bangun secara baik kan bisa kita jenuh lah atau apa. Tapi mungkin bisa Mbak Wiska gambarkan ya ke Sobat PPATK suasana bekerja di kita itu seperti apa? Kenyamanan mereka akan bekerjanya di sini tidak lagi kita bekerja langsung secara langsung, tapi mereka akan lebih agile, Bang. Ada tim kelompok kerja di masing-masing unit kerja, jadi mereka tidak langsung bekerja sendiri-sendiri, tapi akan ada dipandu juga oleh teman-teman yang lain yang sudah bekerja di sini, begitu. Nah, untuk bisa kita mendapatkan fasilitas pendidikan tadi, apa yang bisa diberikan itu? Misalnya dari ketika teman-teman masuk S1 untuk mendapatkan kesempatan S2 dan selanjutnya S3 itu seperti apa dia? Baik, nanti untuk misalnya teman-teman apabila sudah bergabung di PPATK, maka akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang sudah bekerja di sini dengan kinerjanya baik tentunya saja, Bang View. Jadi nanti mereka sudah bisa langsung mendaftar untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ada kesempatan itu, Bang View. Jadi kalau istilahnya kerja nggak kerja tapi apanya sama aja udah nggak ada di sini ya. Benar-benar diperhatikan benar ya ketika kualitas maupun kontribusi, semangat kerja dan lain-lain itu tinggi. Itu lembaga cukup memberikan apresiasi dan penilaian secara objektif, begitu ya, Mbak Wiska ya. Dan jadi kesempatan itu juga untuk dapat meningkatkan karir, baik dalam juga meningkatkan pendidikan, Bang View. Jadi kita mendukung teman-teman semua supaya lebih
memberikan malah untuk membantu kita dalam rangka mencegah memberantas TPPU supaya mendapatkan pegawai yang lebih berkualitas begitu. Iya, iya. Ada beberapa direktorat yang menerima calon aparatur sipil negara dan PPATK ya untuk kesempatan kali ini. Baik, untuk lowongan di jabatan untuk CPNS maupun P3K itu ada di beberapa unit kerja. Kami memilih PPATK itu ada 16 unit kerja Bang View, dan di situ ada untuk semua membuka lowongan gitu. Teman-teman juga bisa melihat di pengumuman jumlah-jumlahnya dan apa kualifikasi pendidikan untuk masing-masing unit kerja itu Bang View. Oke. Iya. Nah, boleh nggak satu orang melamar pada beberapa tempat atau unit? Izin untuk pengadaan CASN kali ini, pelamar hanya boleh memilih satu jabatan pada satu unit kerja Bang View. Tidak boleh melamar ke 2 jabatan atau 3 jabatan. Ya, jadi hanya satu ya. Jadi cuma satu. Tapi kalau dia melamar di PPATK lalu kemudian melamar di instansi lain, dimungkinkan? Tidak dimungkinkan Bang View, karena mereka ketika masuk di akun SSACN sudah dicantumkan itu mereka akan memilih instansi mana, terus unit kerjanya pun hanya satu di jabatan satu aja begitu Bang View. Oke, Mbak Wiska, ini supaya para pendaftar ini tidak dirugikan ya, ataupun tidak salah di dalam menyampaikan lamaran, itu apa saja yang perlu dilengkapi oleh calon sahabat-sahabat kita ini yang akan bergabung di PPATK nih Mbak Wiska? Baik, bagi teman-teman yang punya kesempatan untuk melamar ke PPATK, dipersilakan untuk membaca pengumuman baik-baik Bapak. Jadi silakan teman-teman semua baca pengumuman persyaratan, baik itu persyaratan umum atau khususnya sebagai semua pelamar, dan semua teman-teman ini sobat-sobat harus melengkapi berkas dokumen ini sesuai dengan yang tertera atau tercantum di dalam pengumuman, sehingga tidak ada karena seleksi administrasinya akan berjalan dengan baik, teman-teman bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya begitu Bapak. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan ataupun itu bisa, sudah banyak dari Instagram kita ada, di website kita ataupun helpdesk PPATK Bapak. Bisa juga melalui WA juga sudah ada tercantum itu untuk nomor WA apabila ada teman-teman semua ada pertanyaan mengenai seleksi CASN tahun ini. Dalam seleksi CASN ini kami tidak melakukan pemungutan biaya sama sekali. Jadi jangan sampai tertipu jangan sampai tertipu, bukan pinjol-pinjol, jangan sampai tertipu teman-teman. Jadi tidak ada pungutan, namun nanti dalam pelaksanaan seleksi tes untuk biaya akomodasi transportasi ditanggung oleh peserta masing-masing. Oh, kalau dia dipanggil dari luar kota? Betul, kami tidak menyediakan biayanya. Oh, itu ditanggung sendiri ya? Iya. Tapi benar ini kata Mbak Wiska, hati-hati ya Sobat PPATK, jangan sampai tertipu. PPATK tidak menerima ataupun tidak memungut biaya apapun ya untuk keikutsertaan di dalam calon aparatur sipil negara yang Sobat PPATK pilih untuk masuk di PPATK. Nah, tips untuk supaya mereka bisa diterima itu apa aja kira-kira? Baik, mungkin kalau untuk tips yang paling pertama, lengkapi dokumen dengan baik dan benar terlebih dahulu. Ya, ketika itu selesai dan teman-teman lolos di tahap seleksi administrasi, teman-teman membekali diri supaya ada tesnya lagi, Bang View. Oh, ada lagi? Ada. Untuk misalnya untuk CPNS itu ada tes CAT dari BKN, itu ada nilai ambang batasnya. Jadi teman-teman juga harus belajar itu semuanya. Terus ada kompetensi bidang itu tambahan, termasuk juga ada tes psikologi dan tes wawancara dari PPATK. Begitu. Banyak kita juga akan ya menggali. tahapannya ya. Betul, Bang View. Nah, dari satu tahap ke tahap lanjutnya itu berapa lama tuh prosesnya? Sudah ada di jadwalnya juga, Bang View. Jadi sudah ada. Iya, diharapkan sih di akhir Desember sudah mendapatkan hasil siapa yang lolos untuk semua tahapan itu, Bang View. Dan mereka terinformasi itu?
semua akan ada di akun SSACN-nya masing-masing. Dan terbuka ya. Terbuka, bahkan untuk pada saat tes CAT nilai saja sudah ada itu Bang View. Oke, Sudah, itulah jadi, bentuk transparansi. Ya, dan itu Sobat PPATK yang harus ketahui, tidak ada permainan apapun ya. Tidak ada harus mengeluarkan uang, lalu kemudian ada istilahnya apa tadi itu yang Telegram itu? Ada yang ini Bang View, ada yang mengadakan kursus atau tryout. Nah itu mungkin kita bisa sampaikan bahwa bukan PPATK yang menyelenggarakan hal itu Bang View. Iya, itu Iya. modifikasi orang ya. Betul, di luar tanggung jawab dari Ya, PPATK. dan nggak ada hubungan dengan PPATK Betul. ya. Oke, Sobat PPATK, kami berharap teman-teman yang melamar menjadi calon aparatur sipil negara di PPATK untuk kita bisa bergabung bersama menjaga ya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kita bersama-sama untuk memberikan hal yang terbaik buat negeri ini, buat bangsa ini, buat negara ini. Jumpa lagi di Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?